Tiu. Standar teman sejati menurut orang zaman dulu bagian siji. Noidum. Di masa lalu, orang sering berbicara tentang arti dari seorang teman. Bagi mereka, teman bukan hanya orang yang sering bersama kita, tetapi orang yang benar-benar ada dalam hidup kita. Di zaman sekarang, kita bisa memiliki banyak teman. Di media sosial, kita bisa memiliki ratusan bahkan ribuan koneksi. Namun menurut orang zaman dulu, jumlah teman tidaklah penting. Yang penting adalah kualitas hubungan. Karena tidak semua orang yang dekat dengan kita benar-benar peduli kepada kita. Orang zaman dulu memiliki satu cara sederhana untuk menilai seorang teman. Mereka melihat bagaimana seseorang bertindak di saat sulit. Ketika hidup berjalan baik, banyak orang akan datang. Mereka tersenyum, mereka berbicara dengan baik, dan mereka terlihat seperti teman yang baik. Namun ketika masalah datang, semuanya bisa berubah. Beberapa orang perlahan menjauh, beberapa orang bahkan menghilang tanpa kabar, dan hanya sedikit orang yang tetap tinggal. Menurut orang zaman dulu, orang yang tetap berada di samping kita di saat sulit, itulah yang bisa disebut teman sejati. Bukan karena mereka harus, tetapi karena mereka memilih untuk tidak pergi. Selain itu, orang zaman dulu juga percaya bahwa teman sejati tidak hanya ada di saat kita membutuhkan bantuan. Mereka juga akan mengingatkan kita ketika kita melakukan kesalahan. Mungkin kata-kata mereka tidak selalu enak didengar, namun mereka berbicara bukan untuk menjatuhkan. Mereka berbicara karena mereka peduli. Karena itu, orang zaman dulu mengatakan bahwa teman sejati bukan hanya orang yang selalu setuju dengan kita, tetapi orang yang berani berkata jujur demi kebaikan kita. Namun, tidak semua orang mampu menjadi teman seperti itu, dan tidak semua orang yang kita anggap teman memiliki niat yang baik. Masih ada beberapa tanda lain yang digunakan oleh orang zaman dulu untuk mengenali siapa yang benar-benar layak disebut teman sejati. Apa saja tanda-tanda itu? Kita akan melanjutkan cerita ini di bagian loro. Standar teman sejati menurut orang zaman dulu bagian loro. Di bagian sebelumnya, kita sudah membahas bahwa teman sejati adalah orang yang tetap berada di samping kita di saat sulit. Namun menurut orang zaman dulu, itu belum cukup. Masih ada satu hal lain yang sangat penting untuk menilai seorang teman, yaitu melihat bagaimana mereka bersikap saat kita berhasil dalam kehidupan. Tidak semua orang benar-benar senang melihat keberhasilan orang lain. Ada orang yang terlihat mendukung di depan. Mereka tersenyum, mereka mengucapkan selamat, dan mereka tampak bahagia. Namun di dalam hati, mereka merasa tidak nyaman. Menurut orang zaman dulu, perasaan seperti ini seringkali sulit disembunyikan. Kadang terlihat dari cara mereka berbicara, kadang terlihat dari sikap mereka yang mulai berubah. Misalnya, mereka mulai meremehkan apa yang kita capai, atau mereka berkata bahwa keberhasilan itu hanya karena keberuntungan. Kata-kata seperti ini mungkin terdengar kecil, namun sebenarnya itu menunjukkan apa yang ada di dalam hati seseorang.
Orang zaman dulu percaya bahwa teman sejati akan merasa bahagia melihat kita berhasil. Mereka tidak merasa iri, mereka tidak merasa terganggu. Sebaliknya, mereka akan mendukung kita dan berharap kita bisa mencapai lebih banyak lagi. Karena bagi mereka, keberhasilan kita bukanlah ancaman, tetapi sesuatu yang patut dirayakan. Itulah sebabnya orang zaman dulu sering mengatakan bahwa cara terbaik untuk mengenali teman sejati adalah melihat bagaimana mereka bereaksi ketika kita berhasil. Karena di saat itulah perasaan yang sebenarnya sering muncul. Namun masih ada satu tanda lain yang tidak kalah penting. Tanda ini tidak terlihat dalam 1 atau 2 hari, tetapi akan terlihat dalam waktu yang lama. Apa tanda tersebut? Kita akan melanjutkan cerita ini di bagian telu. Standar teman sejati menurut orang zaman dulu bagian telu. Di bagian sebelumnya, kita telah membahas bahwa teman sejati akan merasa bahagia ketika kita berhasil. Namun menurut orang zaman dulu, masih ada satu tanda lain yang tidak kalah penting. Tanda ini tidak terlihat dalam waktu singkat, tetapi akan terlihat seiring berjalannya waktu. Tanda itu adalah konsistensi dalam kehidupan. Banyak orang bisa bersikap baik dalam waktu tertentu. Mereka bisa ramah, mereka bisa membantu, dan mereka bisa terlihat seperti teman yang baik. Namun tidak semua orang bisa mempertahankan sikap itu dalam waktu yang lama. Orang zaman dulu percaya bahwa teman sejati adalah orang yang tetap sama, baik di awal maupun setelah waktu berlalu. Mereka tidak berubah hanya karena situasi berubah. Mereka tidak berubah hanya karena kondisi kita berubah. Ketika kita memiliki sesuatu, mereka tetap dekat. Ketika kita kehilangan sesuatu, mereka juga tetap ada. Sikap mereka tidak bergantung pada keadaan kita. Itulah yang membuat mereka berbeda dari yang lain. Sebaliknya, ada orang yang berubah sesuai dengan situasi. Ketika kita berada di atas, mereka mendekat. Ketika kita mengalami kesulitan, mereka perlahan menjauh. Menurut orang zaman dulu, hubungan seperti ini tidak bisa bertahan lama, karena hubungan yang bergantung pada keadaan tidak memiliki dasar yang kuat. Itulah sebabnya orang zaman dulu selalu menilai seseorang dalam jangka waktu yang panjang, bukan hanya dari satu tindakan, tetapi dari kebiasaan yang terus berulang. Karena melalui waktu, sifat asli seseorang akan terlihat dengan jelas. Namun, masih ada satu hal terakhir yang sering dianggap sebagai tanda paling penting. Hal ini tidak hanya menunjukkan siapa teman sejati, tetapi juga menunjukkan seberapa dalam hubungan tersebut. Apa hal itu? Kita akan melanjutkan cerita ini di bagian 4. Standar teman sejati menurut orang zaman dulu bagian 4. Di bagian sebelumnya, kita telah membahas bahwa konsistensi adalah salah satu tanda penting dari teman sejati. Namun menurut orang zaman dulu, masih ada satu hal lain yang bahkan lebih dalam. Hal ini tidak selalu terlihat, tetapi bisa dirasakan, yaitu ketulusan dalam kehidupan. Tidak semua kebaikan benar-benar tulus. Ada orang yang bersikap baik
karena mereka memiliki tujuan tertentu. Mereka membantu, mereka mendekat, dan mereka terlihat peduli. Namun semua itu terjadi hanya ketika mereka mendapatkan sesuatu. Ketika tujuan mereka tercapai, sikap mereka mulai berubah, perhatian mereka berkurang, dan kedekatan itu perlahan menghilang. Orang zaman dulu sangat berhati-hati dengan hal seperti ini. Mereka percaya bahwa kebaikan yang tulus tidak bergantung pada keuntungan. Seseorang yang benar-benar tulus akan tetap bersikap baik, bahkan ketika tidak ada yang bisa mereka dapatkan. Mereka tidak menghitung apa yang mereka beri. Mereka tidak berharap balasan, dan mereka tidak berubah meskipun situasi berubah. Itulah yang membuat ketulusan menjadi sangat berharga, karena ketulusan tidak bisa dibuat-buat dalam waktu yang lama. Seiring waktu, niat yang sebenarnya akan terlihat. Orang zaman dulu sering mengatakan bahwa untuk mengenal seseorang, kita tidak cukup melihat apa yang mereka katakan, tetapi harus melihat apa yang mereka lakukan secara terus-menerus, karena kata-kata bisa disusun dengan indah, namun tindakan selalu menunjukkan kebenaran. Namun masih ada satu hal terakhir yang dianggap paling penting. Hal ini seringkali menjadi penentu apakah seseorang benar-benar layak disebut teman sejati. Apa hal tersebut? Kita akan melanjutkan cerita ini di bagian 5. Standar teman sejati menurut orang zaman dulu bagian 5. Di bagian sebelumnya, kita telah membahas tentang ketulusan. Namun menurut orang zaman dulu, masih ada satu hal penting yang sering menjadi pembeda antara teman biasa dan teman sejati. Hal itu adalah keberanian untuk jujur dalam kehidupan. Tidak semua orang berani mengatakan kebenaran. Terkadang lebih mudah untuk diam atau mengatakan sesuatu yang menyenangkan, karena mengatakan hal yang jujur tidak selalu mudah. Bahkan terkadang bisa membuat orang lain merasa tidak nyaman. Namun menurut orang zaman dulu, teman sejati bukanlah orang yang selalu membuat kita merasa nyaman, tetapi orang yang berani mengatakan kebenaran, meskipun sulit. Ketika kita melakukan kesalahan, teman sejati tidak akan membiarkan kita terus berjalan ke arah yang salah. Mereka akan mengingatkan kita, mereka akan berbicara, meskipun tahu bahwa kata-kata itu mungkin tidak kita sukai, karena bagi mereka, kebaikan kita lebih penting daripada perasaan sesaat. Sebaliknya, ada orang yang selalu setuju dengan apapun yang kita lakukan. Mereka tidak pernah menegur, mereka tidak pernah mengingatkan. Sekilas, hal ini terasa menyenangkan. Namun menurut orang zaman dulu, hubungan seperti ini justru berbahaya, karena tanpa kejujuran, kita bisa terus melakukan kesalahan tanpa menyadarinya. Itulah sebabnya orang zaman dulu percaya bahwa teman sejati bukan hanya orang yang ada di saat senang dan sulit, tetapi juga orang yang berani jujur demi kebaikan kita. Namun masih ada satu pelajaran terakhir yang dianggap paling penting. Pelajaran ini tidak hanya tentang teman, tetapi tentang bagaimana memilih orang yang benar-benar layak berada di dekat kita. Kita akan melanjutkan cerita ini di bagian 6.
Standar teman sejati menurut orang zaman dulu bagian 6. Di bagian sebelumnya, kita telah membahas tentang kejujuran. Dan sekarang, kita sampai pada pelajaran terakhir. Menurut orang zaman dulu, memilih teman adalah salah satu keputusan terpenting dalam hidup. Karena manusia tidak pernah benar-benar hidup sendiri. Kita selalu dipengaruhi oleh orang-orang di sekitar kita. Teman dapat mempengaruhi cara kita berpikir. Mereka juga dapat mempengaruhi keputusan yang kita buat. Dan pada akhirnya, mereka bisa mempengaruhi arah hidup kita. Itulah sebabnya orang zaman dulu sangat berhati-hati dalam memilih teman. Mereka tidak hanya melihat siapa yang menyenangkan, tetapi melihat siapa yang membawa pengaruh yang baik. Orang zaman dulu sering mengatakan bahwa jika kita ingin mengetahui seperti apa seseorang di masa depan, lihatlah dengan siapa mereka menghabiskan waktu. Jika seseorang selalu berada di dekat orang baik, mereka akan belajar hal-hal yang baik. Namun jika seseorang selalu berada di dekat orang yang memiliki kebiasaan buruk, maka kebiasaan itu juga akan mempengaruhi mereka. Karena itu, orang yang bijaksana tidak hanya memperhatikan apa yang mereka lakukan, mereka juga memperhatikan dengan siapa mereka berjalan bersama. Karena pada akhirnya, teman bukan hanya orang yang ada di sekitar kita, tetapi orang yang membentuk siapa kita akan menjadi. Dan mungkin itulah sebabnya orang zaman dulu selalu mengingatkan satu hal: berhati-hatilah dalam memilih teman, karena pilihan itu bisa mempengaruhi seluruh hidup kita.